Selamat pagi adik-adik. Loh, Silda bawa apa ini? Loh, Silda bawa Alkitab, bawa lilin loh, Silda mau memuji nama Tuhan. Sama adik-adik seperti yang adik-adik lakukan di rumah. Tapi kok bawa lilin ya? Emang di gereja lagi mati lampu loh, Sil? Enggak loh, Silda bawa lilin supaya loh, Silda ini menjadi anak yang terang. Kalau lilin dinyalakan sama api kan jadi terang loh, Sil. Bener begitu kak adik-adik? Tentu tidak, bukan begitu loh Silda. Terus gimana loh, Jadi anak terang itu anak yang taat firman Tuhan loh, Sil. Nanti Tuhan akan jaga kita. Dimanapun kita pergi, kita tetap jadi terang, nggak perlu bawa lilin, nggak perlu bawa senter. Untuk itu loh, Sil, mari kita pujikan Aku Anak Terang. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan kami kesempatan, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Losa Friska mau tanya, gimana sih suaranya gitar? Gimana Losa juga? Suara gitar itu gini, jreng jreng gitu loh. Oh gitu. Terus kalau suaranya gendang tahu nggak Losa? Tahu, gendang itu dung dung dung. Oh gitu. Iya. Adik-adik, kita memuji Tuhan meskipun nggak ada gendang, nggak ada gitar, kita bisa memuliakan Tuhan dengan suara tangan kita. Kita memuji Tuhan juga dengan mulut kita, tentunya dengan sukacita. Mari kita pujikan Yesus kekasih jiwaku. Dari terbitnya matahari
mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik, yaitu persembahan. Adik-adik boleh persembahannya dibantu oleh papa mama untuk transfer ke gereja, atau bisa juga adik-adik masukkan uang persembahannya ke amplop. Nanti kalau ibadah tatap muka bisa diberikan ke guru sekolah minggunya. Atau juga adik-adik kalau adik-adik keluar rumah mungkin bisa diletakkan di gereja. Nanti ditulis nama adik-adik dan dari gereja mana. Nah, sambil persembahan dijalankan, kita pujikan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada mama papa kami, sehingga Tuhan kami dapat memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan berkati persembahan ini supaya berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini dan bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Untuk itu, disiapkan dulu Alkitabnya, buku catatannya, siapkan juga telinga kita dan hati kita supaya kita bisa mengerti isi firman Tuhan. Mari kita pujikan firman Tuhan, ku dengar. Tumbuh
Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih boleh dikasih kesempatan untuk memuji Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian pernah nggak sih di sekolah disuruh wajib ikut yang namanya ini gambarnya? Nah, wajib ikut upacara. Kalau upacara itu harus pakai baju yang lengkap adik-adik. Mulai dari topi, terus harus pakai dasi, ada sabuk, terus habis gitu disuruh pakai kaos kaki juga. Pokoknya harus lengkap dari atas sampai bawah. Nah, di sekolah kalian ini diajarin untuk taat sama peraturan. Sama adik-adik, Tuhan Yesus juga punya peraturan. Di mana kita bisa tahu peraturannya Tuhan Yesus? Di dalam apa? Di dalam Alkitab adik-adik. Tuhan juga memberi peraturan buat bangsa Israel. Sebelum itu, Lose bacakan ya ayat Alkitabnya untuk kalian semua. Di Keluaran 19 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, adik-adik, cerita minggu lalu kita udah dengar hari demi hari Tuhan Yesus selalu menyertai menjaga bangsa Israel di padang gurun. Tuhan juga menjaga umat Israel, bangsa Israel melalui apa adik-adik? Tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Tuhan juga memilih pemimpin buat bangsa Israel. Namanya Musa adik-adik. Tuhan juga memelihara hidupnya bangsa Israel. Melalui apa juga? Melalui roti mana. Tuhan sediakan burung puyuh. Tuhan juga sediakan bangsa Israel minum. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan juga tidak pernah melupakan mereka adik-adik. Sampai pada suatu hari Tuhan ini juga menjaga, melindungi bangsa Israel di padang gurun. Namanya padang gurun Sinai. Seperti apa loh segambar padang gurun itu? Coba ya kita lihat. Padang gurun itu seperti ini adik-adik. Mau nggak kalian disuruh tinggal di situ? Nggak mau kan? Udah tempatnya panas, terus nggak ada apa-apa, makanan juga nggak ada. Pokoknya itu serba nggak enak adik-adik. Sampai orang Israel, bangsa Israel ini mendirikan rumah sementara buat mereka tinggal. Di sana mereka mendirikan kemah-kemah untuk mereka tinggal. Dan akhirnya pemimpin mereka, namanya siapa? Ingat? Namanya Musa, itu disuruh naik sama Tuhan Yesus ke atas gunung. Setelah Musa ini naik ke atas gunung, Tuhan itu bilang sama Musa, beritahu bangsa Israel kalau bangsa Israel itu harus jadi bangsa yang kudus, yang percaya sama Tuhan, dan juga taat sama peraturannya Tuhan. Lalu akhirnya Musa ini turun dari atas gunung, memberitahu kepada bangsa Israel. Dan pada akhirnya bangsa Israel ini, ya aku mau melakukan peraturannya Tuhan. Bangsa Israel deal ini, ya aku sepakat untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Lalu Tuhan juga bilang,
Ingat ya, kalau kalian melakukan kesalahan, kalian semua harus dihukum. Kalau misalnya bangsa Israel ini melakukan kesalahan, dia akan dihukum adik-adik. Akhirnya Musa ini mengajak bangsa Israel ini semua untuk melihat Tuhan Yesus, di mana Tuhan itu turun di atas gunung dalam awan yang tebal, lalu juga ada seluruh bumi itu bergoncang adik-adik, goyang-goyang gitu kayak gempa bumi. Terus ada juga bunyi sangkakala. Sangkakala itu trompet yang keras sekali suaranya. Tapi adik-adik, setelah Musa ini naik ke atas gunung lagi, bangsa Israel ini berbuat dosa lagi adik-adik, melakukan kesalahan lagi. Mereka menyembah patung-patung, lagi adik-adik. Musa ini kecewa, sedih sekali. Sudah dibilangi tapi kok nggak nurut ya. Terus apalagi Tuhan adik-adik, Tuhan juga sedih. Kenapa bangsa Israel nggak mau taat sama perintahku? Sangat jelas sekali ya bahwa bangsa Israel ini bangsa yang nggak mau taat sama Tuhan Yesus. Sudah dipelihara, tapi mereka tetap nggak taat sama perintahnya Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mengampuni mereka, menolong mereka, bahkan mengirimkan mereka itu juru selamat adik-adik, juru selamat untuk menolong hidup mereka. Siapa juru selamat itu? Yesus Kristus. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup kita semua, hidup bangsa Israel. Nah, sama adik-adik seperti bangsa Israel yang melakukan dosa, kita pun anak-anaknya Tuhan Yesus itu juga seringkali berbuat dosa, seringkali berbuat kesalahan, seringkali membuat Tuhan itu sedih, marah. Nah, apa sih contohnya? Contohnya itu kalau kalian gak taat, suka marah-marah, males-malesan, gak mau kerja PR. Nah, itu contoh yang gak baik adik-adik, contoh yang gak boleh dilakukan. Contoh itu akan membuat Tuhan Yesus itu sangat sedih, kecewa adik-adik. Nah, tapi Tuhan juga punya nih berita baik adik-adik. Berita baiknya yaitu Tuhan akan mengirimkan juru selamat yang mau menyelamatkan hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, Tuhan juga mengirimkan kita semua Roh Kudus. Buat apa loh? Buat menjaga hidup kita, menyertai hidup kita selalu. Kita juga harus bersyukur adik-adik, karena Tuhan begitu baiknya, begitu sayangnya sama kita. Walaupun nih kita sudah melakukan kesalahan, berbuat dosa, kita harus bersyukur kita dikasih kepintaran, hikmat, kita bisa belajar, kita bisa sekolah, terus kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan seperti adik-adik lakukan, memuji Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap bersyukur dan harus tetap berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau buat kita semua lakukan. Nah, ceritanya selesai sampai di sini. Kita mau menulis catatan mingguannya ya. Papa Mama boleh membantu adik-adiknya untuk menuliskan catatan mingguannya. Kalau sudah selesai, jangan lupa kalian ayat hafalannya itu dihafalin ya. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, Losa mau ingatkan sekali lagi untuk kalian harus tetap percaya, taat, mau berjalan dengan rencananya Tuhan, sesuai apa yang Tuhan mau.
Yuk sama-sama kita mau berdoa dulu sebelum kita selesai ibadah. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajak kami untuk selalu taat, percaya, selalu mau melakukan rencana-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Adik-adik firman Tuhannya tadi. Saya harap adik-adik bisa melakukan di dalam setiap kehidupan adik-adik dengan pertolongan Tuhan. Kita harus tetap berdoa supaya kita dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sebelum mengakhiri ibadah kita pujikan. Terima kasih Tuhan. Seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.